Makanya kalau kita bicara kekerasan tidak hanya dilakukan, oh kita keluar rumah ada orang yang mau jahat sama kita, enggak. Yang terjadi bahkan yang dilaporkan itu kebanyakan orang-orang terdekat, orang-orang paling dekat. Nah, itu dia. Persentase terbesar itu suami, pacar, bahkan keluarga terdekat itu bisa. Kalau orang bilang, orang suka lakukan pertanyaan misalnya, gimana kalau saya dijambak? Gimana kalau orang grab collar saya misalnya, atau mau coba tarik saya? Nah, sebelum itu terjadi yang dilakukan adalah seperti tadi, ya lakukan serangan forehand. Tadi saya serang sini, forehand, wah kencang, forehand kencang, bam, bam, nggak apa-apa. Ini yang kami edukasi bahwasannya apa yang menjadi barang bawaan kita itu juga bisa menjadi senjata untuk kita. Apa yang kita pakai misalnya, apa yang kita atau pakai, yang kita di dalam bawa. tas Contoh gitu. lah yang day to day, kalau orang bawa mobil pasti dia bawa kunci mobil. Iya, Bawa motor dia pasti bawa kunci Bawa motor. kunci Kunci motor. motor bisa digunakan. Iya. Kalau siswa sekolah pasti dia bawa pulpen. Iya. Itu juga jadi bisa jadi weapon. Hai sahabat DAS, selamat datang di podcast Ruang Tamu. Dalam episode ini, kita akan membahas tentang pentingnya self-defense dan bagaimana seni bela diri ini dapat menjadi solusi untuk menghadapi ancaman. Data terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa mayoritas korban kekerasan adalah perempuan. Dan angka ini terus meningkat setiap tahun. Fakta ini membuat kita sadar betapa pentingnya bagi setiap perempuan untuk memiliki kemampuan mempertahankan diri. Nah, bersama kita sudah ada Ahmad Darmawan, salah satu founder Women Against Violence dan ekspertis bela diri. Nah, kita hari ini akan belajar cara membekali diri khususnya untuk perempuan. Apa kabar Mas Wawan? Alhamdulillah baik Mbak. Lumayan panas Mbak. Udah 3 hari ini panas banget, makanya saya tertarik lihat kopi ini dari tadi. Ini properti atau bukan ya? Ini dari sponsor kita, dari Arion Coffee Nusantara. Oh, boleh okay. nih Mas Wawan. Boleh dicobain ya Mbak ya? Boleh. Oke, kita coba dulu ya Mbak. Boleh. Dan buat para sahabat DAS, kalau ingin jadi sponsor kita, boleh silakan calling kita ya. Gimana Mas Wawan? Mantap kopinya. Enak ya? Enak kopinya. Lumayan nih Mbak, panas-panas begini minum kopi ini. Wah, jadi melek nih ya? Jadi melek, jadi kita bisa lanjutin lagi. Oke. Oke, kita bicara tentang marak belakangan ini kan kekerasan perempuan lagi banyak ya berita-berita di luar sana ya, Mas Wawan. Nah, menurut Mas Wawan, penting nggak sih perempuan itu belajar tentang self defense? Kalau menurut saya tidak hanya perempuan sebetulnya, tapi khusus perempuan dalam hal ini kita kalau bicara bela diri tidak melulu bicara soal bagaimana kita pertarungan gitu ya, bertarung atau misalnya kita berkelahi, nggak melulu soal itu. Tapi lebih ketika kita bicara soal bela diri, kita juga bicara soal precaution atau pencegahan-pencegahan. Jadi dalam hal ini kalau seandainya saya boleh cerita sedikit, saya melatih tidak hanya di Filipino martial art, tapi saya juga melatih di bela diri pencak silat. Sebelum mereka bisa dan mampu untuk mempelajari teknik-teknik lanjutan seperti misalnya bagaimana cara memukul, menendang dan lain sebagainya, kami biasakan mereka untuk berlatih bagaimana cara jatuh, Mbak, di situ. Jadi seperti saya bilang tadi, bela diri itu nggak melulu soal berkelahi, tidak melulu soal bagaimana mengantisipasi kejahatan, tapi seandainya juga dalam hal-hal di luar itu, seandainya misalnya mereka jatuh, salah jatuh, di situ kan tidak tahu cara jatuh yang betul, itu malah bisa lebih berbahaya lagi buat mereka. Jadi penting untuk kebanyakan orang, khususnya perempuan, untuk belajar bela diri. Kami karena di situ kami tidak hanya belajar bagaimana untuk melakukan pembelaan diri, tapi juga mengantisipasi kejadian-kejadian tersebut nantinya. Kalau Mas Wawan lihat sendiri ya, ancaman atau situasi seperti apa sih yang sering dihadapi oleh perempuan? Sebenarnya gini, kalau kita bisa cerita sedikit, saya sudah melakukan pembicaraan juga sedikit riset ya. Itu dari 10 tahun yang lalu
kami sudah juga lakukan pelatihan-pelatihan kepada perempuan-perempuan apa namanya untuk dalam hal ini kami punya yang namanya Women's Against Violence di situ. Menarik sekali ya. Nah di sini apa namanya di situ kami juga melatih mereka untuk apa namanya tidak hanya seperti yang saya bilang di awal itu tidak hanya melakukan pembelaan diri tapi kita juga menumbuhkan awareness-nya mereka di situ. Nah, case-nya berdasarkan yang sudah saya lakukan tadi karena saya melakukan apa namanya sebagai pembicara untuk melatih para perempuan-perempuan itu di Women's Against Violence dalam hal ini Women's Self Defense ya. Kami juga melihat apa namanya melakukan riset, kami melakukan pencarian data terkait kasus-kasus yang sudah terjadi. Nah, kayak misalnya belakangan ini banyak kasus-kasus yang terjadi sekarang ini sebetulnya 10 tahun yang lalu itu sudah terjadi. Jadi seolah-olah terjadi perulangan-perulangan kembali di situ. Apakah mungkin karena orang hanya aware di saat kasus itu muncul, kemudian ketika kasus ini menghilang, terus kemudian awareness-nya jadi rendah atau bagaimana saya juga kurang paham. Tapi dalam hal ini sudah sepatutnya kita juga saling mengingatkan. Itulah sebabnya beberapa materi yang saya berikan adalah beberapa contoh kasus yang terjadi kayak misalnya kasus-kasus apa yang paling dekat ini KDRT terhadap salah satu selebgram di situ. Terus kemudian itu salah satu yang lagi viral. Iya, ada juga beberapa case soal apa namanya pembunuhan bahkan ya sampai pembunuhan dan pemerkosaan terhadap apa namanya anak-anak di daerah itu kalau nggak salah satu di Palembang, satu lagi di Padang di situ kan. Yang anak yang jual gorengan. Ya, mungkin itu salah satunya. Terus apa namanya kasus ini sebetulnya bukan terjadi hari ini. 10 tahun yang lalu mungkin sudah pernah terjadi dan ada beberapa kasus penyerangan terhadap perempuan di areal publik di situ kan. Ini terjadi, tapi tidak hanya case itu yang terjadi seperti yang kita bicarakan tadi di awal, case-case yang tidak di ruang publik, misalnya itu bisa juga terjadi. Ini case misalnya di ranah pernikahan gitu, atau misalnya hubungan-hubungan seperti pacaran di situ itu bisa terjadi. Mungkin tapi eskalasinya tidak sampai terjadi pembunuhan misalnya di situ, tapi kekerasan tetap terjadi di situ. Nah itu yang kita coba sampaikan dan hal-hal tersebut tidak hanya hari ini tapi satu dekade yang lalu juga itu terjadi. Bahkan yang sempat saya kaget tahun 2011 itu ada kasus pembunuhan terhadap salah satu kontestan kecantikan ya. Ada satu kecantikan di Swiss. Itu ternyata tahun ini pun di bulan Agustus terjadi lagi di Swedia kalau nggak salah. Di situ. Case-nya sama Ratu Kecantikan. Jadi ada case-case yang berulang dan kalau tadinya kita berpikir oh mungkin karena kita ini negara yang maksudnya masih negara berkembang gitu ya. Ternyata di negara-negara yang maju pun itu pun terjadi di situ. Artinya memang berdasarkan info, berdasarkan riset yang kami lakukan, perempuan ini memang seolah-olah menjadi objek untuk dilakukan kekerasan terhadap perempuan. Itu mungkin Mbak yang menurut saya. Wah itu ngeri banget itu kasus yang di Switzerland itu. Yang sampai di blender. Sampai di blender kabarnya begitu benar. Luar biasa. Dan apa namanya di Jakarta sendiri kasus-kasus ini ternyata bukan cuma satu. Kalau kita angkat kayak tadi mungkin 1, 2 mungkin nggak nyampe 10 kasus ya. Tapi ternyata kasus-kasus itu terjadi itu bahkan sampai 2,98 juta kasus kekerasan yang terjadi dan itu hanya ada di DKI Jakarta dalam kurun waktu 8 tahun 2015 sampai 2022 di situ. Sebanyak itu based on data yang coba kami kumpulkan. Nanti kalau seandainya ada yang mau koreksi boleh-boleh aja tapi data itu bisa berkurang bisa bertambah di situ. Tapi secara patternnya kurang lebih sama. Patternnya kurang lebih sama di situ. Jadi memang ini menjadi salah satu yang harus kita perhatikan ya saat ini ya, karena memang marak sekali kekerasan pada perempuan saat ini. Nah, Mas Wawan, berdasarkan apa yang sudah Mas Wawan amati gitu ya, kenapa sih yang menjadi korbannya itu kebanyakan perempuan sih, Mas Wawan? Saya sempat mention tadi ada beberapa pakar yang bahkan mengatakan memang perempuan itu sebagai objek. Ya, kalau saya boleh mengutip salah satunya dari psikolog klinis forensik lulusan Universitas Indonesia, Ibu
Cassandra Putranto itu mengungkap bahwasannya ada faktor yang menyebabkan perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan dibanding laki-laki. Ya kan, salah satunya bahwa asumsi atau konstruksi sosial masyarakat yang menganggap perempuan itu lebih lemah. Di situ. Nah, itu mungkin jadi salah satu faktor, Mbak. Karena memang bagaimanapun di masyarakat kita saat ini kita melihat bahwasannya laki-laki lebih dianggap lebih dominan ya ketimbang perempuan di situ. Mungkin juga ini perihal kesamaan gender atau case-case yang lain berdasarkan adat istiadat dan lain sebagainya, itu juga jadi faktor. Salah satunya adalah profil psikologis yang khas yang membuat seorang perempuan itu rentan terhadap kekerasan selain akibat ketergantungan emosional, finansial atau sosial. Jadi ini based on pakar tadi. Jadi yang paling berat adalah yang selalu terjadi itu kalau tidak finansial biasanya emosional. Makanya banyak kadang-kadang kalau hubungan pacaran mungkin dia terlalu apa istilahnya, kalau anak-anak sekarang itu bucin dia terlalu bucin kan ya sama si cowoknya gitu. Saking bucinnya dia nggak bisa lepas lah dari si cowok ini. Jadi apapun yang cowok ini lakukan terhadap dia pasrah aja. Akal sehatnya sudah mulai betul, akhirnya jadi berkurang, ya? Berhalusinasi lah dia ya, berilusi lah si wanitanya tersebut. Jadi hal-hal yang logis yang harusnya dilakukan bagaimana laki-laki memperlakukan perempuan itu sudah tidak ini lagi sama si perempuan ini, tidak relevan lagi. Nah, termasuk juga salah satunya kalau misalnya suami atau istri, suaminya bekerja, istrinya tidak bekerja, ada ketergantungan finansial si istri terhadap suami. Akhirnya si suami merasa karena saya cari uang dan lain sebagainya kan, apapun yang saya lakukan kamu nggak usah ini, sampai dengan ada taraf-taraf yang menurut kita tidak rasional lagi yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan, itu disahkan di lingkungan keluarga tersebut. Di situ juga ada faktor-faktor psikologis lainnya, misalnya ya mohon maaf kita hidup di Indonesia ini kan adat istiadatnya berbagai macam, Mbak ya. Iya. Case yang terjadi mungkin ada beberapa keluarga yang mohon maaf mungkin di keluarganya istilahnya melegalkan case-case yang melakukan kekerasan di dalam keluarga tersebut. Jadi mungkin si anak ini atau si wanita ini menganggap itu hal-hal yang lumrah, sementara orang lain menganggap itu sebagai tindakan kekerasan misalnya. Itu mungkin yang akhirnya selalu berulang terjadi dan terjadi di luar dari konteks kejahatan di luar ya, Mbak ya, di situ. Mungkin itu yang saya pikir bisa itu. Iya, biasanya ciri-ciri ini apakah kan umumnya nih ada apa rasa kasihan kayak tadi ketergantungan gitu, rasa kasihan apa setelah kemudian melakukan kekerasan minta maaf dan lain sebagainya. Apakah kecenderungan itu sering terjadi nggak sih, Mas Wawan? Ya, saya rasa kalau itu selalu berulang-berulang artinya kan itu dilegalkan dari sisi perempuannya itu, bahwasannya itu sah. Iya. Ya bisa jadi dia merasa empati atau mungkin ada ketakutan karena berdasarkan riset kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan itu sebetulnya angka yang keluar itu tidak semua yang terjadi itu artinya dilaporkan, Mbak. Banyak yang bisa lebih besar lagi, kemungkinan besar lebih banyak ditutup-tutupi karena ada ketakutan, kemudian yaitu karena ketergantungan tadi dan ketidaksiapan mental si wanita itu kalau seandainya memang dia harus keluar dari lingkungan tersebut di situ kan, faktornya mungkin di situ. Dan faktanya ini sudah terjadi sudah sejak lama katanya. Sudah sejak lama. Laporannya kan begitu ya? Begitu ya, betul Mbak. Jadi laporan ini banyak sekali, makanya ini case-case terlepas dari kriminalitas yang terjadi di ibu kota ya. Itu makanya salah satu alasannya itu karena pertama perempuan itu biasanya kurang pengalaman atau mungkin lebih kecenderungannya naif di situ. Itu yang menjadi faktor salah satunya akhirnya seolah-olah case-case ini dilegalkan di situ. Ini yang jadi faktor juga. Kedua adalah tingkat pendidikan juga berpengaruh karena cara berpikir yang akhirnya ya kita juga paham bahwasannya semakin tinggi harusnya pendidikan seseorang seharusnya semakin logis dia harusnya bisa berpikir di situ. Walaupun itu juga tidak menjadi patokan, tapi paling tidak berdasarkan data yang kami kumpulkan tingkat pendidikan itu yang sering terjadi itu minimal mereka tuh di SLTA di situ. Sisanya kalau perguruan yang lebih tinggi lagi tingkatannya agak sedikit gitu kejadian yang terjadi kepada mereka. Terus salah satunya juga budaya patrilineal itu yang terjadi di Indonesia.
Ya. ya kan, karena laki-laki lebih tinggi tingkatannya daripada perempuan, akhirnya ya hal-hal tersebut seolah-olah menjadi sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa gitu. Itu makanya jadi faktor. Dan terakhir pendidikan seksual itu juga penting mungkin ya, tapi memang karena saya bukan pakar di situ, jadi paling itu bisa menjadi tolak ukur bahwasannya memang edukasi yang dilakukan. That's why makanya kami di Women's Against Violence juga terlepas dari detail gitu kan, memang harusnya kami juga terlibat dengan pakar-pakar. Ini juga tetap harus kami sampaikan ke kawan-kawan, khususnya wanita-wanita yang berlatih dengan kami, bahwasannya ya ketika memang kondisinya itu sudah ibaratnya gimana ya, hubungannya toksik ya kalau sekarang bahasanya gitu ya, hubungan yang toksik, hubungan yang sudah tidak sehat lagi, seharusnya bagaimanapun dia berusaha untuk keluar kalau memang hubungan itu tidak bisa diperbaiki. Karena memang bagaimanapun kan karena saya sendiri sudah menikah kan, jadi kita juga sudah tahu bahwasannya hubungan itu berjalan bisa ini kalau seandainya memang si dua belah pihak ini bisa saling beriringan kan di situ kan. Jadi artinya kalau seandainya ada kekerasan dan kedua-duanya mengamini, ya ini akan selesai, itu akan terus terjadi di Mungkin situ. kelihatan ya Mas Wawan ya, Ya. mungkin ciri-cirinya itu mungkin bisa diantisipasi ya. Sebetulnya bisa Mbak. Jadi case-case itu kan makanya kalau saya mengambil case penyerangan style dari penyerangan seksual dari orang-orang yang terjadi di luar sana, itu sebetulnya ada beberapa faktor yang bisa kita pelajari karena biasanya based on research yang kita lakukan juga hal-hal tersebut sudah pasti. Makanya kalau kita bicara kekerasan tidak hanya dilakukan kita keluar rumah ada orang yang mau jahat sama kita, enggak. Yang terjadi bahkan yang dilaporkan itu kebanyakan orang-orang terdekat. Orang-orang paling dekat. Persentase terbesar itu suami, pacar, bahkan keluarga terdekat itu bisa. Jadi orang-orang yang nggak terduga lah orang-orang yang kita anggap sebagai kita gitu bisa ya. aman gitu, kita Orang-orang yang kenal gitu kan. harusnya melindungi Di situ. gitu ya. Tapi ciri-ciri itu memang agak sesuai karena kalau ciri-ciri predator itu atau misalnya orang yang mau berbuat jahat ke perempuan, mereka juga tidak semerta-merta kemudian langsung melakukan serangan gitu terhadap si korbannya ini. Mereka tentunya lakukan approaching dulu, mereka lakukan pendekatan dulu, baru mereka kemudian lakukan strategi mereka lah untuk bisa mendapatkan apa yang si pelaku ini mau sebetulnya. Jadi nggak semerta-merta langsung begitu. Iya, Mas Wawan, ada nggak sih yang bisa dilakukan kita sebagai perempuan nih untuk meminimalkan resiko menghadapi situasi yang mengancam itu? Ya, jadi ini juga yang kami sampaikan juga ke teman-teman itu biasanya terkait perihal individual preparation, ya kan. Jadi ada beberapa case, mungkin saya sambil ngebaca juga Mbak, karena ada 10 case ini yang harus jadi perhatian tentang bagaimana kita itu harus selalu mempersiapkan diri. Ini sebetulnya bukan hanya soal kita menghadapi kejahatan ya, tapi bagaimana juga kita mengantisipasi kejadian-kejadian yang kita tidak diinginkan di luar, kayak misalnya kecelakaan lah. Sebagai contoh misalnya yang pertama di sini kami mengharapkan bahwasannya setiap individu itu bisa selalu kelihatan presentable, rapi gitu kan, terus bersih. Karena case-nya begini, kita juga harus bisa tampil di sini itu lebih performs di situ kan. Jadi kita juga nggak juga kepengen misalnya terlalu over dalam penampilan di situ, tapi kita menyesuaikan tempat, proporsional dalam hal ini ya kan. Keterkaitan dari itu juga saya suka bilang ketika saya mau pergi ke suatu tempat, saya sudah harus mempersiapkan apa-apa aja yang harus saya siapkan di situ. Kayak misalnya itulah sebabnya kita selalu mempersiapkan, melihat dari kondisi dari tempat yang akan kita lakukan, apakah kita harus bawa misalnya alat kesehatan atau misalnya obat-obatan untuk self medication sendiri, atau ada alat bantu lain seperti senter misalnya yang saya harus bawa, apakah saya harus bawa pulpen. Karena kalau kita bicara masalah kesiapan untuk menghindari case-case itu, kita bicara daily activity yang kita lakukan. Setiap orang itu kan akan bisa siap kalau seandainya mereka memang memiliki preps-nya sendiri masing-masing. Ya kan, ketika dia tidak memiliki preparation, kalau mereka tidak memiliki apa yang dibutuhkan oleh mereka day to day untuk daily basisnya mereka,
ini nanti pasti akan ada ketemu case-case misalnya, wah saya misalnya contohnya harusnya bisa tanda tangan, bisa nulis, saya nggak bawa pulpen. Itu sebagai contoh kecil di situ kan. Oh iya, saya sudah tahu saya ini sakit mah. Di situ kan. Kebetulan saya harus melakukan perjalanan, tiba-tiba di perjalanan sakit mahnya kambuh. Dia nggak bawa obat di situ. Nah, ini kan salah satu yang sebetulnya awareness yang harusnya masing-masing individu itu bisa pahami sendiri dan mereka bisa mempersiapkan. Oh, sebagai contoh saya selalu bawa senter Mbak kemana-mana. Karena saya berpikir begini, saya punya keterbatasan penglihatan. Kadang-kadang saya harus nyetir atau saya harus berkendara malam, ada kunci jatuh atau barang yang jatuh. Sementara kalau hanya dengan penglihatan senter, yang senter dari HP itu, HP-nya kita butuh baterainya, ya kan? Baterainya habis, akhirnya apa? Kita putus komunikasi. Itu sering kejadian itu. That's why kalau saya selalu senter itu saya nggak pernah pakai senter HP, saya bawa senter sendiri. Itu kenapa makanya senter itu selalu saya bawa, karena kayak kita contohnya nonton di bioskop deh. Kalau sudah gelap kita harus keluar, penglihatannya juga jelek, terganggu. Kadang-kadang kita butuh ada yang jatuh, kita harus cari di situ kan. Paling enggak kalau kita sekarang kan banyak nih senter-senter kecil di situ kan. Itu bisa dipakai sebagai ibaratnya daily carry-nya mereka lah di situ. Terutama cowok-cowok biasanya. Nah, biasanya kalau cowok-cowok yang naik motor tuh mereka udah biasa tuh, kunci jatuh atau barang jatuh, koin jatuh, uang jatuh, mereka bisa cari. Kalau pakai HP, penyadaran masih kurang dan khawatir bahwasannya HP itu kan nanti mau dipakai lagi untuk komunikasi. Nah, itu salah satu preps-nya. Terus kemudian yang kedua nih Mbak, kita juga harus ngerti nih, dan kita harus menghormati budaya dari lingkungan yang kita mau datangi misalnya. Ya, masing-masing daerah itu punya kulturnya masing-masing di situ kan. Jadi itu penting untuk orang. Ini kita bicara individual preparation ya. Jadi itu penting buat orang-orang itu ketika dia datang ke suatu tempat, dia paham dulu nih orang-orang itu di sana. Kayak misalnya contoh kita di daerah Tangerang Selatan ini, kalau kita kayak saya suka mengunjungi, kebetulan saya punya properti di daerah lebih jauh di Tangerang sana. Mereka punya adat yang sedikit berbeda dengan kita di situ kan. Itu karena kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus paham nih bagaimana berperilaku dengan orang-orang seperti itu. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang tadi saya bicara, take all recommended health precautions. Jadi kita harus siap dengan kondisi kita mau kemana nih. Sebagai contoh, kayak case-nya kan anaknya Mbak Dini kan mau koas di rumah sakit. Dia sudah tahu di rumah sakit itu tempatnya virus, tempatnya ini, dan dia lakukan precautions-nya adalah dia melakukan vaksin. Betul. Di situ. Itu salah satunya. Itu salah satu preps yang harus dipersiapkan, termasuk juga salah satunya orang mau pergi ke luar negeri di tempat-tempat tertentu dilakukan vaksin-vaksin tertentu di situ kan, ketika misalnya perjalanannya dilakukan lebih dari 1 minggu. Karena menghindari case-case jangan sampai nanti ketika dilakukan perjalanan tiba-tiba secara physically dia melemah di situ. Nah, ini akhirnya mengundang kesempatan lah untuk bisa sesuatu hal yang lebih buruk akan terjadi. Nah, itu poin yang ketiga. Poin keempat adalah karena kita sudah lakukan si recommended health precaution tadi, diharapkan kita itu harus bisa dalam good physical conditions. Nah, that's why sekarang nih banyak orang juga, kita kalau bicara bela diri kita tidak hanya bicara teknik, tapi kita juga bicara bagaimana physical endurance ini juga bisa bagus. Karena kalau seandainya kita hanya bicara teknik sementara strength, endurance, conditioningnya dia jelek, akhirnya semua itu juga useful di situ. That's why masing-masing orang paham bahwasannya kebutuhan dia untuk bisa memiliki physical shape yang bagus itu seperti apa. Misalnya kalau saya pribadi seminggu itu saya lakukan misalnya kardio, saya juga harus bisa lakukan weight training di situ kan. Ada beberapa orang yang mungkin dia lebih suka yoga atau hanya kardio aja ya. Itu masing-masing orang punya preference sendiri, Mbak. Tapi stamina itu harus diperhatikan karena bagaimanapun ketika kita beraktivitas dengan stamina yang buruk, yang harusnya misalnya sekarang saya banyak ketemu kalau saya berkendara motor itu banyak orang yang tiba-tiba dia pingsan di jalan di situ. Karena manusia ini kan bagaimanapun kan tubuh itu kan perlu dilatih ya untuk shaping kondisinya biar lebih baik. Seperti saya merasakan kalau seandainya 1 minggu saya nggak latihan, kondisinya bisa turun di situ. Saya akan lebih mudah sakit, saya akan lebih mudah, paling gampang kena flu deh.
di situ. Saya akan lebih mudah sakit di situ kan. Termasuk juga bagaimana kita bisa tidak hanya olahraga tapi juga konsumsi makanan yang baik, istirahat yang cukup di situ. Vitamin juga ya. Nah, itu yang nomor 4 ya, Mbak ya. Yang nomor 5 nih tadi saya bicara tentang istirahat dan makanan yang proper, itu juga penting. Jadi semua ini berkesinambungan sampai dengan yang nomor 6 ini kita harus merencanakan apa yang harus kita lakukan. Tesnya itu apa hari ini, prioritasnya apa. Jadi kalau kita tidak perlu lakukan yang nggak perlu. Jadi kita lakukan day to day-nya itu prioritasnya apa nih, gitu loh. Kadang-kadang kan banyak orang yang misalnya, oh ya saya harus ke sini, dari titik A ke titik B, tapi atau dari titik A ke titik C. Tapi sebelum ke titik A ke titik C ini dia akan kadang-kadang, oh saya ke B dulu deh, misalnya. Akhirnya mungkin yang harusnya dia bisa tepat waktu dari titik A ke titik C, dia akhirnya jadi nggak tepat waktu, jadi terlambat kan. Atau misalnya malah dengan kondisi traffic yang sekarang nggak bisa dipredik, nah, itu dia. malah jadi tambah kacau di situ. Akhirnya hari itu semua rencananya jadi berantakan. Nah, itu kita hindarin di situ. Terus kemudian kita harus mengecek nih, yang nomor 7 nih, kita harus mengecek apa yang perlu kita bawa. Dari mulai emergency equipment, terus kemudian kita harus menggunakan pakaian yang proper gitu kan. Sebagai contoh misalnya, banyak orang saya masih perhatikan dia naik kendaraan bermotor, tapi dia menggunakan sendal jepit. Nah, di situ kan, yang saya berkali-kali, nah itu juga saya lakukan sebenarnya dulu. Jadi sebelum saya ke kantor, karena saya takut sepatu saya itu rusak, karena zaman itu kan kita pakai pantofel, kulit dan lain sebagainya, saya pakai sendal. Nah tapi yang terkadang karena macetnya Jakarta dan sempitnya jalanan ini, ketika saya taruh kaki kanan saya telat ngegas, mobil di samping sudah jalan, kaki saya dilindas, Mbak. Itu malah membahayakan diri sendiri kan di situ. Jadi tidak hanya naik motor itu bicara oh iya pakai helm, karena kadang-kadang kesadaran orang sampai hari ini pun saya masih ketemu mereka itu pakai helm karena takut ditilang polisi, bukan pakai helm karena mereka itu butuh helm ini untuk standar safety-nya mereka di situ. Termasuk juga kenapa kita pakai sarung tangan gitu kan. Ada beberapa orang bahkan yang mereka sering touring saking sadarnya itu mereka bahkan pakai jaket safety mereka pakai celana safety di situ. Atau di luar dari kendaraan bermotor misalnya bagaimana kita tidak menggunakan pakaian khususnya perempuan nih gaun yang tidak terlalu panjang. Nah, itu banyak case kan? Ya. Bahkan bukan gaun deh, kita pakai ponco buat hujan itu, jas hujan yang terlalu panjang akhirnya sampai ngelilit ke roda. Itu beberapa case terjadi, bahkan ada beberapa sampai cedera serius kan. Nah, itu yang kita hindari. Jadi case-case apa-apa yang kita harus bawa, apa-apa yang harus kita pakai, itu juga kita harus perhatikan, Mbak. Itu poin yang ke-7. Poin ke-8, keep your emotion in check when confronted by scenes of hunger and desperation. Sebenarnya gini, manusia ini kan kadang, termasuk saya salah satunya, ketika kita sudah mulai lapar, panas, atau misalnya kondisi yang nggak enak, biasanya emosional mulai meningkat. Nah, tapi ini juga ada korelasinya ketika sama nomor yang 4 tadi, keep in a good physical shape. Ketika kita dalam physical shape yang bagus di situ, kemampuan kita untuk bisa bertahan secara emosional itu akan lebih baik. Jadi ketika saya berlatih itu tidak hanya membuat emosional saya tubuh saya kuat, tapi secara emosional saya juga bagus, psikologis saya jadi bagus di situ. Jadi ketika ada case-case kondisi saya merasa wah ini hari berat banget, udah panas. Berapa hari ini kan panas banget tuh. Saya hari itu naik motor segala macam tuh panasnya luar biasa. Bahkan saya berlatih silat itu kan dengan murid-murid saya itu di outdoor. Itu panasnya walaupun cuaca tidak terlalu terik tapi sumuk lah. Nah, ini kan membuat kadang-kadang emosional kita tuh up and down. Nah, ini dengan physical shape yang bagus dan kita harus tahu tuh. Oh, kita bisa harus kontrol. Kenapa? Karena ketika kita emosional, bisa jadi hal-hal yang buruk menimpa kita. Misalnya karena kita terlalu emosi, berkendara segala macam, akhirnya pikiran yang harusnya kita bisa menghindari dari case-case yang tidak kita inginkan, malah akhirnya terjadi di situ kan, karena kita terlalu emosional. Nah, ini poin itu yang harus diperhatikan salah satunya. Kemudian yang ke-9 itu jangan menjadi emosional ketika kita terlibat terhadap orang yang kita ingin tolong misalnya. Karena ada beberapa case kita mau, kadang-kadang nggak semua orang pengen
kita bantu kan, ya kan. Jadi dan kita mudah banget tersinggung di situ. Nah ketika kita tersinggung kadang-kadang akhirnya terjadi clash. Nah ini yang kita tidak inginkan. Ini juga kita harus hindari. Sometimes ya ibaratnya ada pepatah mengatakan kepala harus dingin walaupun hati panas di situ ya. Kayak begitulah itu yang Kalau harus kita. korelasinya sama perut lapar gimana? Itu sama Mbak. Jadi kalau perut lapar biasanya kan hati panas gitu. Tapi kalau kita balik ke nomor 4 karena kita in a good physical shape gitu kan, kita masih bisa tahan tuh. Kita bisa antisipasi. Nah, salah satunya juga kalau kita tahu kita lakukan perjalanan dan akan sulit misalnya day to day-nya itu kita orangnya laparan. Iya. Misalnya kita orang yang laparan, nah ini jeda makan siangnya atau pas udah kelewatan makan siang, nah mereka harus prepnya juga harus siapin, mereka harus bawa snack yang mereka bisa makan gitu, tentunya snack yang mudah gitu untuk ini jangan juga snack yang kemudian kan banyak snack sekarang yang pedes-pedes tuh, nanti bukannya malah ini mereka malah tambah emosi tuh karena kepedesan kan dari si snack itu, jadi bawa makanan atau bawa roti atau apapun lah itu bentuknya buah yang bisa ibaratnya support mereka within day to day activity-nya mereka. Itu juga faktor. Jadi semuanya ini dari nomor 1 sampai nomor 10 ini related. Nah, terakhir yang 10 yang terjadi yang harus kita perhatikan adalah jangan menjanjikan bantuan yang kita sendiri tidak bisa deliver atau kita tidak bisa ini atau kita memberikan komitmen atas finansial, misalnya kita mau minjemin uang, kita mau ngebantu, padahal kita nggak bisa. Nah ini bisa memancing orang lain untuk bisa jadi emosional ke kita di situ. Jadi artinya kita betul-betul harus perhatikan kepada siapa kita bicara gitu kan. Tidak perlu terlalu banyak janji-janji gitu kan. Tidak perlu terlalu banyak PHP lah ke orang yang akhirnya nanti malah jadi bermasalah di ujungnya. Itu nomor poin 1 sampai 10 Mbak untuk individual preparation yang harus kita perhatikan. Ini sebenarnya kalau misalnya bicara dengan fisik yang bagus dari 1 sampai 10 itu kan sebenarnya kita jadi kalau kita sebagai perempuan tuh dalam kondisi terdesak, dalam kondisi terancam, ketika fisik kita bagus, ini semua kita prepare-nya bagus, tentunya peluang untuk menyelamatkan diri jauh lebih besar kan? Ya, kalau jadinya. kita bicara untuk mengantisipasi serangan-serangan itu tentunya jadi added value lah buat si perempuan tersebut. Di situ walaupun kita nggak bisa expect semua perempuan bisa begitu karena sampai hari ini kesadaran orang masing-masing punya berbeda kan Mbak ya. Betul. Di situ. Makanya ini penting banget 1 sampai 10 kalau dijalani dengan tubuh yang sehat ya kan, dengan asupan gizi yang baik, tentunya ketika dalam kondisi apapun itu manfaatnya value-nya akan tinggi sekali buat baik itu laki-laki maupun perempuan ya. Dan mudah-mudahan bisa menghindari mereka dari kejadian-kejadian yang nggak diinginkan day to day-nya di situ. Ya kan sebagai contoh karena kadang-kadang kita ini kan lalai ya. Kita ini banyak lalai karena gaya hidup saat ini. Banyak perempuan-perempuan sekarang kalau diperhatikan di terminal busway atau di stasiun-stasiun busway itu mereka lebih cenderung main HP, headset sampai tidak memperhatikan sekitar. Di situ. Nah, ini kan akhirnya juga membuat mereka rentan. Iya, nah itu kan ada kasus-kasus juga tuh Mas Wawan. Saya pernah dengar gitu ya. Jadi ketika pagi-pagi berangkat kerja, kebetulan kalau nggak salah tuh di depan mall besar ya di Jakarta. Kemudian tiba-tiba ada orang asing yang menusuk lehernya. Dan itu saya ketika membaca berita itu betul-betul shock ya gitu. Karena random. Orang yang nggak kenal sama kita, orang asing, tapi ya itu awareness tadi gitu. Karena sibuk dengan handphonenya. Nah ini mungkin karena era gadget sih sekarang ya. Mas Wawan nih gitu. Ya itu makanya juga self security untuk semua orang ini tidak hanya perempuan tapi juga semua manusia itu wajib. Itu hal yang wajib. Makanya ketika kami lakukan pelatihan tidak hanya di kelas Women Self Defense tapi juga di kelas, kebetulan saya mengajar juga Filipino Martial Art dalam hal ini di Kasase Indonesia ya. Dan murid kan banyak perempuan. Kami juga melakukan simulasi-simulasi. Jadi kami juga memberikan edukasi-edukasi. Seperti halnya bagaimana ketika kita di jalan, lantas kemudian di jalan itu kita melihat orang yang gelagatnya mencurigakan di situ kan, mengarah ke kita. Salah satunya adalah yang saya selalu bilang ke kawan-kawan di Kasase Indonesia,
kalau seandainya kita bertemu atau berhadapan dengan orang yang dalam jarak tertentu kita sudah bisa analisa bahwasannya kok tangan dia di dalam kantong, kok tangan dia nggak kelihatan di belakang. Atau sekarang banyak anak-anak, termasuk anak saya sendiri laki-laki itu suka pakai hoodie. Dia ada hoodie di kantong depan itu dia tutupin tangan. Kita kan nggak pernah tahu apa di balik Ada apa itu di situ. Apakah dia bawa pisau, ataukah dia bawa senjata-senjata yang lain. Mungkin jarak aman kali ya Mas Wawan ya. Ya artinya gini, ketika kita tidak sibuk dengan gadget dan kita bisa memperhatikan sekitar, termasuk juga sebenarnya kalau kita berkendara ya Mbak ya, jarak normal untuk bisa kita berkendara itu kan pandangan itu harus puluhan meter ke depan. Jadi kita bisa mengantisipasi apakah kita harus rem mendadak atau tidak. Termasuk juga kita jalan kaki, kita harus bisa mengawasi sekitar kita. Jadi kita harus lepas dulu, jangan sibuk di gadget. Boleh kita pakai misalnya headset, atau mungkin cuma satu headset aja supaya kita masih bisa mendengarkan sekitar. Gitu kan, tujuannya supaya kenapa headset cuma satu, kenapa kita harus mendengarkan sekitar, jangan sampai kita ditabrak dari belakang, karena kita juga nggak bisa harap, jangankan orang nusuk, kadang-kadang kita jalan pinggir jalan aja kita nggak bisa expect semua orang itu berkendara dengan baik. Gitu kan, bahkan saya pernah punya cerita salah satu keluarga saya, dia sudah di pinggir jalan pun masih kesambar mobil loh di situ, sampai akhirnya dia dirawat banyak dan ada pipa batang besi yang nancap di dadanya dia itu. Untung dia masih diselamatkan. Artinya apapun yang kita lakukan di jalan, awareness itu penting. Ya tidak hanya untuk menghindari kejahatan atau misalnya serangan-serangan dari orang yang jahat ke kita, tapi juga jangan sampai terjadi ya kecelakaan lah gitu kan, atau misalnya kita jatuh, kepleset dan lain sebagainya, itu juga kita harus hindarin. Nah itu sama halnya dengan itu yang saya tadi preps tadi, ketika kita lakukan day to day-nya, kita harus pastikan bahwasannya kita masih bisa memperhatikan sekitar kita. Kita menggunakan attire yang memang proper. Misalnya kalau kita jalan, kita sudah tahu kita commuting nih, kita naik public transport segala macam. Agak susah kalau harus dia pakai high heel. Jadi dan sekarang kan zamannya orang pakai sepatunya lebih sport shoes ya. Di situ sepatu lari lah, running shoes atau apalah gitu kan. Nah, itu bisa lebih safety lah buat mereka. Jadi once case kejadian-kejadian kayak begitu, kalau dia pakai high heel akan sulit untuk dia menghindari. Seandainya dia dikejar, kalau dia pakai sepatu lari mungkin akan lebih mudah untuk dia escape lah. Jangan sampai kejadian itu terjadi. Nah itu salah satu contoh ya, mungkin banyak ya Mas Wawan ya, kasus-kasus lain. Banyak Mbak, jadi case-case yang terjadi itu banyak sekali. Cuman memang kalau kita mau bahas satu persatu, case-nya akan berbeda. That's why makanya kita kalau di Kasasi Indonesia kita lakukan simulasi itu pelan-pelan. Dari mulai bagaimana mereka sadar untuk melakukan, seandainya misalnya ada case-case yang terjadi, mereka kalau bisa hindari, mereka hindari dulu. Bagaimana tuh Mas Wawan cara terbaiknya tuh? Ya, tapi cara terbaiknya adalah kita harus aware Mbak. Kita harus selalu aware, itu yang saya bilang tadi. Insting kita tuh harus lebih tajam di situ. Makanya di sini ada guideline dari untuk para perempuan itu yang suka kita share adalah follow your instinct. Karena bagaimanapun manusia itu pasti punya insting di situ kalau itu. Tapi kalau instingnya bisa terganggu ketika dia inderanya itu sibuk dengan case-case yang lain kan, misalnya gadget, headset gitu kan, bahkan nonton drakor atau sibuk chatting gitu ya. Ini inderanya akan jadi terdistract. Tapi kalau seandainya dia bisa arrange itu dengan baik, instingnya mungkin bisa bekerja dengan baik. Karena bagaimanapun kan Tuhan sudah kita kasih indera kita pendengaran, mata gitu kan, dan feeling yang lebih tajam. Jadi once case-case yang jelek itu akan terjadi, mungkin dia bisa antisipasi di awal. Yang kedua, kita tahu nih kita mau kemana. Kayak misalnya case yang tadi itu, dia sudah tahu tuh jalan itu, mungkin dia jalanin itu tiap hari di situ. Tapi karena makanya ada beberapa case yang kita juga kasih tahu ke teman-teman, jangan pernah lewat jalur yang sama setiap harinya. Oh iya. Di situ. Karena kadang-kadang orang mau melakukan kejahatan terhadap kita, itu dia tidak lakukan hari ini. Bisa jadi kita sudah diawasi, sudah berhari-hari, oh dia selalu di jam-jam tersebut dia lewat jalur ini, di jam-jam ini dia makan di sini, di jam-jam ini, dan itu kita lakukan terus-menerus sama. Nah ini kalau bisa dirubah. Jadi jangan sampai itu menjadi template yang kemudian bisa dibaca sama orang, yang kemudian orang itu bisa berinisiatif nih, oke ini gue bisa nih ngerjain dia di sini. Itu juga harus diperhatikan. Terus kemudian yang paling penting lagi, kita juga harus paham dengan surrounding kita, dengan areal kita. Jangan sampai juga kita ibaratnya kalau sekarang itu orang itu jadi individualis, nggak mau tahu, bahkan tidak mau memperhatikan lingkungan sekitar mereka, yang akhirnya
dia tidak bisa mengantisipasi nih case-case yang terjadi. Ya kan, ya kita tidak melulu soal kejahatan, tapi kalau misalnya contohnya kalau kita tahu, oh lingkungan kita ini daerahnya rimbun loh, daerahnya bahkan masih banyak pohon-pohon besar segala macam, ya kan. Kita harus bisa anticipate, oh mungkin nanti akan ada ular nih nanti di sini. Di situ ketika dia tahu surroundingnya dia, kemungkinan dia untuk bisa terjadi misalnya kegigit ular atau apa itu bisa kita hindari karena mereka sudah aware dengan case-case yang di sekitar mereka. Oh, ini banyak makanannya ular berarti akan banyak ularnya. Berarti apa nih yang harus dikontrol? Kan di situ salah satunya. Terus yang terakhir untuk para perempuan mereka harus keep low profile. Jangan terlalu menarik perhatian, salah satunya misalnya ya terlepas dari masalah etika atau selera berpakaian, tapi sepatutnya ketika mereka berada di areal-areal tertentu dia harus menggunakan attire yang memang tidak terlalu mencolok yang kemudian membuat orang jadi inisiatif untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Jadi itu salah satunya, kemudian perhiasan, kemudian juga gadget yang terlalu berlebihan karena sekarang zaman gadget Mbak, jadi satu tab, satu HP dan lain sebagainya, belum lagi headset dan macam-macam lah. Jadi kalau bisa kita tidak expose itu, kita nggak usah expose karena bagaimanapun kita nggak pernah tahu gitu kan orang-orang di luar sana bagaimana melihat kita dan dengan kondisi-kondisi tersebut malah memancing mereka untuk bisa lebih semangat nih, wah dia pakai kalung nih mahal nih, dia pakai gadget mahal nih. Di situ akhirnya seharusnya hal-hal yang buruk itu tidak terjadi, akhirnya terjadi karena kita terlalu menunjukkan status sosial yang terlalu terlalu membuat orang jadi kepengen terpancing, merampas lah gitu untuk itunya. Itu sih Mbak. Jadi 4 poin itu yang harus diperhatikan. Dari mulai follow your instinct, always know exactly where you're going, you should become knowledgeable about your neighborhood, keep low profile, itu poin-poin yang harus para perempuan tahu tuh guideline-nya. Ada nggak sih Mas Wawan tools yang bisa digunakan pada saat mengalami atau menghadapi situasi yang mengancam? Ya, kebetulan di Filipino martial art ini juga sebelumnya kan saya praktisi bela diri pencak silat. Kita bicara selalu dengan pertarungan tangan kosong dan itu yang kami lakukan day to day-nya dulu selama di pencak silat. Jadi kami ajarkan murid-murid kami yang laki maupun perempuan, oh ya kalau kalian dipukul, kalian melakukan pembelaan diri ini seperti ini. Kalau kalian misalnya dirangkul dari belakang, kalian lakukan pembelaan diri seperti ini. Tapi kan itu kalau case itu sudah terjadi. Nah seperti saya bilang tadi di awal, kita juga berusaha melakukan precaution. Seandainya misalnya ada orang yang pengen grab collar baju kita, ya seharusnya jangan sampai collar kita di grab. Artinya kita sudah harus antisipasi hal-hal tersebut. Nah kalau ini khususnya perempuan, kalau seandainya mereka harus menghadapi case-case itu dengan hand to hand combat, ini mungkin akan sulit Mbak. Kenapa? Karena saya berkali-kali saya bilang, saya bukannya merendahkan perempuan karena perempuan itu mungkin lebih lemah daripada laki-laki, tapi secara umum karena kami belajar itu base-nya adalah weaponry, self defense. Ini jadi bagus untuk melatih kekuatan si tangan si perempuan. Dan perempuan ini akhirnya bisa aware nanti, oh dari aplikasi weaponry tadi, mereka bisa menggunakan day to day-nya, bukan membawa weapon kemana-mana, tapi day to day, everyday carry mereka itu bisa digunakan sebagai alat pembelaan diri. Gitu, karena pembelaan diri ini nggak melulu harus bawa pepper spray atau taser di situ, bawa pisau gitu kan, karena kan kalau dia bawa pepper spray contohnya, boleh ya? Boleh Mbak, boleh bawa pepper spray. Cuma permasalahannya begini, ketika dia semprotin pepper spraynya dan kemudian arah angin itu ternyata mengarah ke dia, instead of dia melumpuhkan si pelaku kejahatan itu, malah dianya yang terlumpuh karena bisa kena ke mata dia sendiri, senjata makan tuan. Nah tapi kami lebih mengencourage juga nggak usah terlalu kompleks gitu loh. Barang-barang yang bisa mereka pergunakan, contohnya after COVID ini kan, setelah pandemi ini kan kita selalu bawa yang namanya hand sanitizer bottle, ya karena itu kan mereka bisa pakai sebagai alat pembelaan diri. Cuma permasalahannya bagaimana kan gitu kan, karena banyak orang dari dulu kami ketika belajar di pencak silat atau di bela diri lain, banyak instruktur yang mengajarkan bahwasannya, yuk kalau misalnya saya todong orang misalnya, saya harus gimana ya, kalian harus cari senjata yang bisa ngebantu kalian, either gesper,
ikat pinggang gitu kan, either kalian cari kayu, batu, permasalahannya bagaimana Iya, gitu iya, cara iya. menggunakannya. Nah, ini yang kami edukasi bahwasannya apa yang menjadi barang bawaan kita itu juga bisa menjadi senjata untuk kita di Apa situ. yang kita pakai Apa yang misalnya kita atau pakai, yang bawa kita di dalam bawa, tas contoh gitu. lah yang day to day kalau orang bawa mobil pasti dia bawa kunci mobil. Iya, Gitu. iya. Bawa motor dia pasti bawa kunci Bawa motor. kunci Kunci motor. motor bisa digunakan. Iya. Kalau siswa sekolah pasti dia bawa pulpen. Iya, iya. Itu juga jadi bisa jadi weapon. Untuk wanita-wanita yang bawa alat kosmetik, either lipstick atau botol parfum. Sekarang botol parfum itu udah mulai lucu-lucu tuh, Iya, iya, kecil-kecil segala kecil-kecil, macam. bisa masuk tas Iya, ya. bahkan saya dengar dari salah satu murid saya yang dia itu kalau lagi pergi acara malam dia selalu pegang botol parfum kecil untuk disemprot ke badan. Jadi dia tenteng terus. Nah, itu bisa jadi tools yang bisa Apalagi dipakai. perempuan sering touch up nih ya, habis Betul. makan dia touch up gitu kan. Iya. Iya. Makanya saya bilang tadi lipstick bisa jadi sarananya. Either Ya, yang selalu paling adalah itu in di sekarang tas. adalah perempuan pasti di tangan kanan atau tangan kiri selalu bawa tumbler Iya. di situ. Nah, Iya, tumbler iya. itu bisa dipakai. Cuma memang jadi pertanyaannya how to-nya. Bisa jadi senjata juga Mas Bisa jadi Wawan. senjata Mbak Dini. Bisa jadi senjata, sangat bisa. Jadi selama itu yang kita ajarkan bagaimana cara melakukan pembelaan diri dengan menggunakan alat-alat yang mereka bawa sehari-hari tanpa harus mereka membawa senjata-senjata jenis tertentu. Karena memang kami berlatih dengan menggunakan tongkat. Tapi akan Wah, mustahil menarik sekali ya. untuk kita day to day-nya membawa tongkat kemana-mana. Tapi justru dengan latihan tongkat tadi, ini kita bisa konversi ke berbagai macam jenis senjata yang kita bawa hari-hari. Bukan senjata, tapi lebih barang sehari-hari yang kita bawa. Jadi jadikan sebagai senjata untuk pembelaan Dan diri. itu dilatih tuh Mas Wawan Itu dilatih. di komunitasnya Mas Wawan. Itu dilatih dari basic Mbak bahkan. Oh ya? Dari basic. Jadi basic kami itu kami punya yang kita sebut sebagai sinawali. Sinawali yang paling basic itu X pattern. Nah, dari X pattern itu bisa kita lakukan teknik-teknik pembelaan diri. Gitu. Jadi basicnya justru yang akhirnya nanti bisa menjadi teknik skill lanjutan untuk bisa melakukan antisipasi terkait dengan serangan-serangan lah terhadap si perempuan tadi. Gitu. Karena kadang-kadang dari apa yang Mas Wawan sampai saya aja nggak kepikiran misalnya lipstick ternyata bisa jadi senjata, kemudian hand sanitizer ternyata bisa jadi senjata. Apalagi kalau kondisi kita terancam gitu kan langsung blank nih gitu. Iya. Itu makanya kalau hanya berlatih teknik tapi tidak dilakukan simulasi terkait dengan drill, nah ini akan susah nantinya. Jadi penting setelah kita latih tekniknya itu, kita lakukan drill-drill atau simulasi-simulasi terkait serangan-serangan tersebut. Bahkan tidak hanya serangan tanpa senjata, kita lakukan juga serangan-serangan dengan senjata Mbak. Seandainya misalnya diserang dengan pisau gitu, seperti yang tadi Mbak cerita ada case yang ditusuk tadi di situ. Dan commonly orang nusuk itu standar kan, ada pattern kecuali dia memang terlatih menggunakan senjata tertentu. Jadi patternnya pun akan lebih expert lagi. Tapi paling tidak kami melatih serangan-serangan yang paling common untuk seandainya nanti ya kami tidak berharap itu akan terjadi. Tapi kalau sesuatu yang jelek itu terjadi, mereka bisa anticipate. Dan tentunya dengan simulasi-simulasi tersebut, adrenalin mereka akan dilatih. Karena yang saya juga suka bilang ke kawan-kawan yang berlatih dengan kami di sini, mereka ketika kita masuk ke situasi yang mengancam jiwa, adrenalin ini kan kerja. Adrenalin itu bisa naik, dia bisa turun. Ada orang yang ketika adrenalinnya naik, dia bisa tuh, oke, saya harus lakukan ini di situ. Sementara ada beberapa orang yang ketika adrenalinnya naik, dia malah jadi shock di situ, lemas, bahkan tidak bisa melakukan apapun. Nggak bisa mikir kadang. Nggak bisa mikir kadang. Nah, ini juga yang jadi concern kami. That's why kami lakukan simulasi tersebut, drill tersebut, kami dekatkan betul dengan kejadian aslinya supaya kawan-kawan juga bisa mendapatkan confidence situ, dan tidak hanya confidence tapi secara mentally mereka juga terlatih. Nah, itu yang penting sekali. Jadi kepikiran. Nah, ini di sini nih ada misalnya gini nih Mas Wawan nih. Ini kan ada majalah nih. Yeah. Nah, ini kalau saya kan buat dibaca ya gitu. Betul. Nah, ini bisa jadi senjata nggak? Bisa banget Mbak, bisa jadi senjata. Jadi seperti saya bilang dari pattern teknik X tadi, ya kan mungkin sama ini bisa dilakukan nih.
Ini kalau kita melihatnya majalah, ya ini hanya sekedar majalah. Tapi ketika saya mau jadiin senjata, ya kan, saya bisa lakukan lipatan seperti ini. Saya lipat dan ini bisa kita lakukan pembelaan diri menggunakan si majalah tadi tersebut. Kalau kita tahu bagaimana cara menggunakannya. Karena basically kan kami berlatih dengan tongkat, ya. Mungkin saya kasih contoh, ini kita berlatih dengan tongkat. Nah, di tongkat itu kami lakukan yang kami sebut dengan pattern basic itu Sinawali X pattern. Di situ. Nah, dari Sinawali X pattern ini kami bisa aplikasikan ke sini. Di situ. Nah, serangan ini kurang lebih sama, mungkin hanya akan lebih pendek. Kami bisa jadikan ini sebagai senjata di sini, ya kan? Kami bisa jadi kalau ini posisinya sak-sak, di sini posisinya pakal. Ini bisa juga jadi weapon. Wah, ini kalau diginiin keras nih. Jadi keras, Mbak. Iya, betul. Ini jadi keras. Yang penting ini yang nanti kita latih. Ketika misalnya ada serangan masuk, ini kita bisa blok. Kemudian kita bisa antisipasi ini untuk masuk ke rahang, misalnya ke dagu atau ke kuping di situ. Ya, nah sekarang kita ini kan masuk ke aplikasi ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana cara kemudian melakukan pembelaan diri menggunakan day to day, everyday carry tadi. Nah kita basicnya itu kalau di Eskrima kita menggunakan stick dulu nih. Nah ini ada Rara di sini yang baru detik ini dan baru saat ini dia mencoba menggunakan stick. Biasanya kami menggunakan 2 stick, tapi saat ini karena keterbatasan ruang dan keterbatasan kondisinya, kami menggunakan masing-masing 1 stick untuk melatih koordinasi tangan kanannya dengan menggunakan Sinawali X pattern. Ya, jadi tadi sebenarnya saya sudah kasih sedikit brief ya, tapi nggak ada berapa setengah jam, bahkan mungkin nggak ada 5 menit untuk melakukan Sinawali X. Ya, kita lakukan serangan dulu seperti ini. Rara akan menyerang ke pelipis saya, ya, backhand juga begitu, dan kemudian saya akan juga menyerang ke pelipisnya Rara, dan resultnya dari serangan itu diagonal, backhandnya diagonal, ya, backhand, forehand, backhand, tangan kiri di atas dada, ya, backhand, forehand, backhand, forehand, backhand, forehand, backhand, forehand, backhand. Nah, itu basicnya untuk melakukan pembelaan diri menggunakan tangan kosong, aplikasi atau konversi dari si stick ini nanti dari menggunakan X tadi, ya. Rara imagine bayangkan seandainya Rara ada stick di sini, ya, tangannya dua-duanya ada di sini. Nah, kemudian Rara menyerang ke sini. Nah, pakai yang tadi. Ini ibaratnya ada stick. Jadi ada stick ya. Ada stick itu jadi Rara akan menyerang menggunakan si hammernya tadi, ya. Nah, ini ada seolah-olah misalnya saya mau grabbing si Rara, atau saya mau mukul si Rara, atau saya mau jambak si Rara. Ketika tangan saya masuk, yang Rara lakukan kakinya buka, jangan inline gitu ya. Nah, Rara akan melakukan blocking dengan menggunakan si dengan menggunakan si kencang. Oke, dengan menggunakan si ini tadi. Oke. Nah, kemudian dari situ ini tadi forehand. Yang ini forehand. Dari sini seolah pakai tongkat tadi, bam, ya kan? Forehand, bam, forehand, bam, forehand, bam, forehand, bam, kencang lagi. Pakai pinggangnya, forehand, bam, oke. Kencang lagi, forehand, bam, kencang lagi. Pakai pinggangnya, forehand, 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 forehand. Nah, dari sini backhand. Ini backhand. Yang ini pas sampai ya, masih yang tangan kanan. Backhand. Oke, serang sini. Backhand. Backhand. Kencang. Backhand. Backhand kencang. Backhand. 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 Oke, sekarang ya. Ini forehand. Backhand. Oke, siap. Forehand. Backhand. Forehand. Backhand. Kencang lagi, forehand. Backhand. Forehand. Backhand. Forehand. Backhand. Forehand. Backhand. Forehand. Backhand. Ya. Itu dengan tangan kosong. Nah, seandainya menggunakan everyday carry-nya Rara. Everyday carry-nya Rara ini apa namanya, Rara? Lipstick. Lipstick. Nah, lipstick ini kan plastik tapi agak solid ya. Seandainya Rara taruh ini di sini, ya, kencang, pegang. Ini tajam. Iya, ya. Dengan kekuatan sekencang-kencangnya, Rara lakukan tadi. 1, 2. 1, 2. Kedengaran suaranya ya? Suaranya jadi lebih beda kan? 1, 2. Ah, 1, 2. Siap? Tangan di atas. Saya serang, pop, pam. Saya serang, hep. Saya serang, hep. Kencang lagi, hep. Saya serang, hep. Saya serang, hep.
Nah, ekspektasinya dengan lakukan gerakan itu memberikan waktu untuk Rara seandainya terjadi serangan-serangan tertentu untuk bisa escape dengan hanya menggunakan si teknik-teknik tadi. Tapi memang perlu dilatih adalah bagaimana dia bisa presisi ketika misalnya seandainya ini tangan saya masuk, ya, mau nyerang, kemudian Rara pakai itu, saya serang sini, enggak, forehand dulu dong, serang, pam, pam, kencang, ayo, pam, pam, kencang lagi, pam, pam, lagi kencang lagi, pam, pam, kencang lagi, pam, ya, di situ. Jadi jangan sampai nanti apa namanya, kalau orang bilang, orang suka aku nggak pertanyaan misalnya, gimana kalau saya dijambak, gimana kalau orang grab collar saya misalnya, atau mau coba tarik saya. Nah, sebelum itu terjadi yang dilakukan adalah seperti tadi, ya, lakukan serangan forehand tadi, saya serang sini, forehand, wah, kencang, forehand kencang, bam, bam, nggak apa-apa, kencang, peran, bam, bam, kencang, bam. Nah, itu akan ada pressure di situ di tangan tadi menggunakan si benda-benda tersebut. Ya, mungkin itu sedikit dari saya perihal practical self defense yang bisa dilakukan oleh perempuan menggunakan barang-barang yang dia bawa. Ya, tapi tentunya kayak Rara tadi kan nggak mungkin hari ini kemudian dia bisa, hari ini belajar, kemudian hari ini langsung bisa. Perlu waktu karena ada yang harus dicoba escalate lagi, kayak misalnya power dia, kebiasaan dia untuk melakukan hammer fist itu dengan menggunakan hanya shoulder-nya aja, instead of dia juga harus bisa mengaktifkan si pinggangnya tadi ketika kita bergerak. Prinsipnya sebenarnya hampir sama dengan boxing. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya lagi bisa tulis di kolom komentar, nanti akan dijawab lah. Oh, dia mau main nih, Mbak? Mau belajar ya? Mau belajar dia. Udah tertarik dia berarti. Iya. Oh gitu, di situ. Mas Jadi Awan. ya termasuk juga pulpen, bahkan kayak sekarang ini kan terkenal remaja jompo ya. Remaja jompo mungkin nggak bawa tumbler, dia bawa botol minyak angin. Nah, di itu, situ, ya kan. iya. Botol minyak angin pun bisa dipakai di situ. Botol minyak angin. Iya, fresh care misalnya. Nah, itu gimana caranya? Caranya Misalnya contoh, nih, ya ada saya nggak juga termasuk remaja jompo. Jadi saya bawa botol tolak angin misalnya. Saya bawa botol bukan tolak angin, tapi botol minyak angin. Nah, itu Ini gimana kalau tuh, saya Mas posisikan Wawan? di sini, ini kondisinya sama, Mbak. Jadi misalnya nanti saya taruh di sini, ini saya pakai, atau saya balik botolnya di sini, ya kan. Kemudian ada serangan masuk, ini saya bisa blok pakai ini, kemudian saya bisa serang balik ke mereka, kemudian saya bisa cari window yang setelah saya melumpuhkan dia untuk kabur atau lari. Di situ escape, ya kan. Ini bisa juga saya buat menangkis, dan di kami, makanya seperti saya bilang, saya dulu melatih orang kalau ada serangan kata tangkis. Nah, sementara di Eskrima, ini yang kami sebut tangkisan itu juga counter. Jadi kami tidak hanya blocking, tapi juga countering. Jadi dari awal kami sudah berusaha melakukan immobilize si pelakunya tadi, sampai dengan melumpuhkan dia supaya kita bisa punya peluang untuk escape di situ. Dengan alat-alat macam-macam. Sementara teknik yang dipakai hanya Sinawali X tadi. Gitu. Tapi memang butuh drill yang bisa membiasakan teman-teman atau kawan-kawan untuk bisa lebih detail, untuk bisa lebih fasih di sini. Karena drill-drill ini kan kalau case terjadi, makanya banyak orang bilang begini, oh ya kalau saya punya jurus atau teknik, ketika situasi yang jelek itu terjadi, itu nggak keluar tuh. Iya. Ya kan? Nah, it's all about game plan. Makanya kalau orang yang sering melakukan sparring gitu kan, simulasi di ininya, dia tahu bahwasannya ketika kita sedang bertarung atau dalam hal ini sparring, ini tinggal si kita yang ikut game plan lawan, atau lawan ikut game plan kita di situ. Makanya ada tahapan-tahapan yang juga yang harus diperhatikan, bahwasannya si para wanita-wanita ini kalau ada case-case begitu, mereka harus apa yang mereka harus lakukan, kan begitu. Kayak misalnya contohnya ini kami punya ada 3 opsi yang bisa dilakukan dalam kondisi-kondisi penyerangan misalnya, atau dalam hal ini tindak kekerasan yang secara seksual. Karena biasanya kan si pelaku ini kan akan agresif melihat si kondisi korbannya. Jadi kita juga harus bisa mengontrol kondisi, jangan sampai seandainya nih misalnya kita ditodong dengan menggunakan pisau sementara kita tidak punya alat. Tapi kita intimidasi dia. Kita malah mengintimidasi dia dengan menunjukkan seolah-olah, oh gue bisa fight nih. Nah, ini akan berbahaya, eskalasinya akan malah makin naik.
Nah ini juga harus bisa dipahami. Ini yang juga salah satunya kenapa kita harus bisa mengontrol emosi. Ya kita bisa ibaratnya kita kendorlah sedikit gitu kan. Kita jangan terlalu menunjukkan bahwasannya kita punya kemampuan skill itu supaya eskalasinya nggak bisa naik. Jadi dia bisa ikut game plan kita. Karena kalau ketika kita terlalu mengintimidasi si pelaku ini, ya si pelaku kejahatan ini, malah eskalasinya bisa meningkat yang kemudian keluar dari game plan. Nah ini yang bikin kadang-kadang kita juga bisa menjadi panik di situ. Nah ini yang perlu diperhatikan juga ke teman-teman supaya lebih paham apakah kita misalnya harus seolah-olah menyerah dulu, terus kemudian ketika dia mau melakukan tindakan-tindakan kejahatan itu secara pasif kita resisten gitu kan, sampai kita punya momentum nanti kita cari nih, kita punya momentum yang kita bisa lakukan active resistance gitu. Nah itu perlu jam terbang nantinya, itu perlu tidak bisa instantly mereka bisa kuasai itu, tapi seperti saya bilang tadi, based on simulasi yang kita lakukan ke kawan-kawan, mereka jadi terbiasa di situ, karena nggak melulu kemudian ada, karena kalau saya ketemu orang-orang, kalau saya dibeginiin gimana, kalau saya dibeginiin gimana, jadi terlalu praktikal. Kalau kondisinya seperti itu terlalu praktikal sekali. Mereka hanya kalau begini kita begini, kalau begini kita begini. Padahal ada precaution. Jangan sampai kita misalnya dipegang gitu kan, atau kita kunci sama orang itu gitu kan. Itu kan ada precautionnya. Ada kita teknik menghindar, atau misalnya tadi ada orang mau nusuk kita dari jarak tertentu, karena ketika orang bawa pisau segala macam kan itu perlu jarak yang cukup dekat Mbak untuk bisa deploy senjatanya tersebut. Tapi sementara jaraknya masih agak terlalu jauh kan sulit untuk mereka lakukan teknik itu. Nah itu yang perlu dibutuhkan oleh si para kaum wanita ini atau teman-teman yang belajar di kami untuk bisa aware tuh untuk case-case tersebut. Gitu. Wow, menarik sekali ya Mas Wawan ya. Karena kan memang kadang jago bela diri itu belum tentu dalam situasi tertentu dia bisa mengatasi itu. Benar, ya gitu. Benar. Jadi kalau yang diajarkan di komunitasnya Mas Wawan ini benar-benar langsung prakteknya tuh bisa langsung kita tuh bisa dapat ya wawasan gitu ya. Bagaimana cara menghindar, bagaimana cara misalnya kalau kayak orang itu misalnya mau nusuk atau misalnya mau melakukan serangan-serangan tertentu di situ ya. Tertentu gitu. Ya sebagai makanya kan saya juga suka bilang ke kawan-kawan, ada yang misalnya saya kasih case ke murid-murid saya di silat misalnya, kalau kalian ditodong orang minta HP, apa yang kalian lakukan? Saya akan lakukan ini, saya akan lakukan ini, saya akan lakukan ini, karena mereka merasa mereka sudah punya knowledge. Padahal tidak perlu sampai sebegitunya untuk eskalasi pertarungan itu harus terjadi. Kadang-kadang hanya sekedar ya udah kasih aja deh di situ. Yang terjadi belakangan ini kan sempat case ada orang yang mau bobol motor orang, terus kemudian sebetulnya 1 lawan 2, tapi dia nggak sadar bahwasannya si salah satu orang ini bawa senpi, yang akhirnya orang itu ketembak di tempat di salah satu minimarket sampai meninggal. Itu kan sesuatu yang akhirnya berdasarkan emosional dia lakukan tanpa dia harus ya udahlah nanti dulu lah di situ. Yang penting dia mungkin bisa dokumentasikan kalau ada CCTV segala macam, dia bisa lihat orangnya, atau yang paling mudah jangan bertindak sendiri, dia bisa minta bantu lingkungan sekitar, kan salah satunya itu ya, dengan berteriak yang paling mudah menarik perhatian orang lain bahwasannya kita butuh bantuan nih. Kenapa? Karena misalnya motor kita sedang dibobol gitu kan, atau dia coba merebut barang kita di situ. Nah ini juga penting gitu. Jadi nyawa nomor 1 ya Mas. Nyawa nomor 1. Kalau barang materi itu bisa dicari, tapi kalau bisa dicegah ya paling tidak kita harus punya game plan lah untuk itu. Paling tidak begitu Mbak. Wah, menarik sekali ya. Kalau dengan alat-alat yang kita bawa sehari-hari itu ternyata juga bisa menolong kita gitu, dalam kondisi yang terancam. Betul. Wah, bagus sekali. Nah, apa sih nasihat yang bisa Mas Wawan sampaikan ke sahabat Das mungkin yang buat perempuan terutama ya mengenai self defense ini? Ya, sebaiknya semua perempuan itu kan
minimal mereka tahulah cara untuk melakukan pembelaan diri. Yang melakukan pembelaan diri ketika mereka belajar self defense, tidak melulu self defense itu hanya soal pukul, tendang, tangkis di situ kan ya. Tapi juga mereka juga harus bisa melihat bahwasannya bagaimana dengan berlatih bela diri ini juga bisa support mereka untuk day to day activity-nya. Ya sebagai contoh saya bilang tadi di kami latih juga bahwasannya teman-teman perlu tahu cara jatuh yang betul atau cara jatuh yang safety. Karena bagaimanapun yang paling gampang kalau kita kepleset salah aja itu bisa fracture ya. Bisa dislokasi, bisa fatal, bisa bahkan gagar otak dan lain sebagainya. Nah, itu kan salah satu cara untuk melakukan pembelaan diri supaya kita tidak celaka di situ. Nah, jadi tidak melulu ke masalah baku pukul atau misalnya tangkis, tendang atau kuncian dan lain sebagainya, tapi juga perempuan atau hampir ini hak juga semua orang ya untuk bisa mengerti gitu loh untuk keselamatan pribadinya dia. That's why physical conditionnya juga harus bagus. Itu yang penting dijaga ya kan. Terus kemudian seperti yang saya bilang tadi ada 10 faktor yang harus diperhatikan. Preparationnya day to day juga harus siap. Kalau seandainya mereka juga punya kemampuan bela diri yang cukup, saya tidak bilang baik atau misalnya advance, paling tidak cukup karena mereka ketika mereka tahu dan mereka pernah melakukan simulasi tersebut, biasanya mereka akan lebih aware di situ. Nah, itu yang bisa menghindari mereka jangan sampai hal-hal yang tidak baik itu menimpa mereka. Itu paling Mbak Dini. Nah, kalau ada sahabat Das yang pengen belajar atau ikut gabung dengan komunitas Mas Wawan ini, gimana caranya ya Mas Wawan? Itu bisa mereka menghubungi Instagram kita ya, di Kasasai Indonesia itu ada di Instagram. Terus kemudian mereka juga bisa datang ke tempat latihan kita. Pusat latihan kami ada di Kuningan, ya di Epicentrum, ada di Elite Club Epicentrum Kuningan. Jadi bisa datang ke sana. Kami berlatih setiap Senin dan hari Kamis jam 7 malam Mbak sampai dengan jam 9. Di situ nanti komunitasnya lumayan banyak, ada laki-laki, perempuan di situ. Kita berlatih bareng, ya kan, get to know how to use misalnya weaponry based sistem martial art gitu kan. Yang nantinya kami juga coba konversi ke tangan kosong di situ. Paling itu. Wah, menarik sekali ya. Ini penting ya buat kita perempuan untuk sama-sama ya mawas diri, awareness tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Wawan. Dan buat teman-teman atau sahabat Das yang pengen bergabung bisa langsung DM. Ya datang ke tempat latihan Mbak atau DM di Instagram kami kan di Instagram, Kasasai Indonesia. Kasasai Indonesia ya namanya Indonesia. Ya. Ya. Nanti bisa langsung DM di situ, nanti admin kita akan jawab itu untuk ininya. Mereka bisa submit nomor teleponnya di sana. Nanti kami akan coba lakukan kontak ke mereka-mereka yang tertarik. Terima kasih Mas Wawan. Terima kasih Mbak Dini, sama-sama. Terima kasih saya sudah diundang ke sini. Iya. Terima kasih banyak sahabat Das sudah mendengarkan episode kita kali ini. Kita telah belajar banyak tentang pentingnya self defense bagi perempuan. Bagaimana cara menghadapi situasi berbahaya dan langkah-langkah yang bisa diambil untuk melindungi diri. Seperti yang telah kita bahas, self defense bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kesiapan mental, kesadaran situasi, dan keberanian untuk bertindak. Ingat, pelindung terbaik adalah diri kita sendiri. Dengan mempersiapkan diri melalui pelatihan dan peningkatan kewaspadaan, setiap wanita berhak merasa lebih aman dan kuat dalam menghadapi tantangan apapun. Terima kasih juga kepada Mas Wawan yang telah berbagi ilmu dan pengalaman hari ini. Ini spesial banget. Sahabat Das yang pernah mengalami kekerasan, boleh dong tulis di kolom komentar. Dan kalau ada ide untuk episode berikutnya, silakan komen di bawah. Sampai jumpa di episode berikutnya.